And it goes a little something like Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan video tentang energi terbarukan, yakni berupa energi biomasa. Bukan sulap, bukan sihir, akan kuubah sampah tersebut menjadi energi listrik. Bagaimana ya caranya? Penasaran? Jangan kemana-mana, yuk kita simak! Kita tahu ya, selama proses fotosintesis, klorofil pada tumbuhan menyerap karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer dan air atau H2O dari tanah. Energi yang dihasilkan pada proses fotosintesis berupa glukosa dan oksigen. Saat hewan-hewan makan tumbuhan tersebut, maka terjadi transfer energi dari tumbuhan ke hewan tersebut. Sehingga dapat kita katakan bahwa pada hewan dan tumbuhan terdapat energi kimia, yang dimana energi kimianya bersama dengan energi kimia yang dimiliki manusia yang diperoleh dari makanan. Energi kimia yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut dapat kita kenal sebagai energi biomasa. Sehingga energi biomasa merupakan energi yang diperoleh dari makhluk hidup bagi hewan, tumbuhan ataupun limbah-limbah produk yang berasal dari sumber-sumber organik. Energi yang dihasilkan oleh biomasa dapat berupa energi kalor atau energi panas, energi listrik maupun bahan bakar. Coba kita bahas satu-satu ya. Selamat menyaksikan! Energi biomasa dapat dimaksimalkan potensinya menjadi energi listrik. Gimana caranya? Pertama, sampah kayu, cabang-cabang pohon, dan limbah-limbah lain dari rumah, ladang, dan pabrik dikumpulkan dan dibawa ke pusat pembangkit listrik tenaga biomasa. Agar dapat digunakan sebagai bahan bakar, limbah padat tersebut pertama kali harus melalui tahap pengeringan. Tujuannya agar kandungan air pada limbah padat tersebut sangat sedikit. Di sini, biomasa kering dituangkan ke wadah berkapasitas besar, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tungku untuk dibakar. Panas hasil pembakaran biomasa dapat digunakan untuk mendidihkan air dalam kotel atau boiler, dan energi uapnya digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator, sehingga dihasilkan energi listrik. Selanjutnya, energi biomasa dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar. Bagaimana caranya? Yuk kita simak. Pada tempat-tempat pembuangan sampah, sampah organik seperti buah, daging, atau sampah dapur lainnya dituangkan pada sebuah tempat tertutup. Di dalam tempat tertutup ini tidak ada oksigen, teman-teman. Atau dapat kita katakan dalam kondisi anaerob. Dalam kondisi ini, bakteri anaerob pada sampah organik akan mengurangi sampah tersebut dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, dan terjadilah proses pembusukan. Dengan bantuan bakteri metanogen, sampah yang membusuk ini secara alamiah akan mengeluarkan gas metana. Gas metana yang dihasilkan selama proses pembusukan sampah organik ini selanjutnya kita sebut sebagai biogas. Kemudian pipa-pipa tertutup dihubungkan dengan tempat pembusukan. Tujuannya agar biogas yang dihasilkan dapat dialirkan menuju generator melalui pipa-pipa tersebut. Biogas kemudian dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk menyalakan generator, bahan bakar untuk menyalakan kompor gas. Dengan cara yang sama, biogas juga dapat dihasilkan dari kotoran ternak seperti sapi dan kerbau. Kotoran ternak tersebut dikumpulkan dan dicampur dengan sejumlah air pada sebuah tangki. Selanjutnya, campuran tersebut disalurkan pada digester. Digester di sini adalah sebuah tempat penampungan tanpa oksigen yang akan merubah campuran kotoran dan air menjadi gas metana.
Setelah beberapa waktu, campuran tersebut akan mengalami dekomposisi oleh bakteri anaerob. Dekomposisi di sini adalah proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan bantuan bakteri anaerob, khususnya bakteri metanogen. Proses dekomposisi kotoran hewan ternak ini secara alamiah akan menghasilkan gas metan. Saat gas metan yang dihasilkan semakin banyak, gas metana ini akan mendorong kotoran yang tidak berubah menjadi gas ke sebuah tempat penampungan lain yang bernama outlet. Kotoran tersebut akan tetap berada pada outlet hingga pada akhirnya membusuk. Kotoran yang membusuk inilah yang akan digunakan sebagai campuran pada pupuk kompos. Lalu, bagaimana dengan gas metana yang dihasilkan? Gas metana yang dihasilkan dari proses dekomposisi tersebut akan dialirkan pada tangki penyimpanan bernama biogas roket. Saat gas dibutuhkan, maka gas siap disalurkan keluar. Hasil biogas ini dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak atau menjalankan generator listrik. Lalu, bagaimanakah energi biomasa di Indonesia? Apakah Indonesia sudah mulai memanfaatkan energi biomasa ini? Wah, tentu sudah dong teman-teman. Kita tahu nih bahwa sumber daya alam di Indonesia ini sangat banyak. Dan juga Indonesia merupakan negara agraris ya. Sehingga hasil pertanian dan peternakan di Indonesia berpotensi untuk menghasilkan energi biomasa. Bahkan teman-teman, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, besarnya limbah energi biomasa di seluruh Indonesia sekitar 49.807,43 MW atau sekitar 49,8 gigawatt. Wah, besar sekali ya. Itulah mengapa energi biomasa menjadi energi alternatif untuk menggantikan energi minyak bumi atau energi tak terbarukan lainnya. Dari penjelasan tersebut, kita tahu ya teman-teman, ternyata limbah-limbah organik yang dihasilkan oleh makhluk hidup ternyata tidak terbuang dengan percuma ya. Bahkan dapat diolah dan dimaksimalkan potensinya menjadi bentuk energi lainnya. Itulah mengapa energi biomasa ini tergolong sebagai sumber energi terbarukan. Selain mampu mengurangi limbah organik yang ada, pengolahan energi biomasa juga menggunakan sumber energi yang berasal dari makhluk hidup. Sehingga jika diimbangi dengan pelestarian hewan dan tumbuhan yang tepat, maka energi biomasa ini akan terus berkelanjutan ya. Teman-teman harus tetap ingat ya, bahwa dengan pengolahan dan penggunaan yang tepat, maka energi yang ada di bumi ini dapat kita maksimalkan potensinya. Oke deh, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Tetap semangat dalam menuntut ilmu ya teman-teman. Sampai jumpa. Like the Atlantic and I'm going down. Like the Titanic. Like the Atlantic and I'm going down. Like the Titanic. Skies blue. Like the Atlantic and I'm going down. Like the Titanic. Skies blue. Like the Atlantic and I'm going down. Like the Titanic. Skies blue. Like the Atlantic and I'm going down. Like the Titanic. Skies blue. Like the Atlantic and I'm going down. Like the Titanic. Like the Atlantic and I'm going down. Like the Titanic. Like the Atlantic and I'm going down. Like the Titanic. Skies blue. Like the Atlantic and I'm going down. Like the Titanic.